Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Serat Pangracutan, kitab berisi ilmu melepas nyawa, rahasia keadaan jasad setelah meninggal. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Serat Kekiyasaning Pangracutan adalah salah satu buah karya sastra Sultan Agung Raja Mataram, memimpin dari 1613 sampai 1645. Serat Kekiyasaning Pangracutan ini juga menjadi sumber penulisan serat Wirid Hidayat Jati yang dikarang oleh R.T.N.G. Ronggo Warsito, karena ada beberapa bab yang terdapat pada Serat Kekiyasaning Pangracutan terdapat pula pada serat Wirid Hidayat Jati. Pada manuskrip huruf Jawa Serat Kekiyasaning Pangracutan tersebut telah ditulis kembali pada tahun Saka 1857 atau 1935 Masehi, disahkan oleh Pujangga di Surakarta R.T.N.G. Ronggo Warsito. Penyusun Serat Pangracutan ini adalah keterangan serat tentang Pangracutan yang telah disusun Baginda Sultan Agung Prabu Hanyakra-Kusuma Panatagama di Mataram atas perkenan beliau membicarakan dan temu nalar dalam hal ilmu yang sangat rahasia. Untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan dengan harapan dengan para ahli ilmu kasampurnaan. Adapun mereka yang diundang dalam temu nalar itu oleh Sultan Agung Hanyakra-Kusuma Panatagama adalah: yang pertama, Panembahan Purbaya; yang kedua, Panembahan Juminah; yang ketiga, Panembahan Ratu Pekik di Surabaya; yang keempat, Panembahan Juru Kiting; yang kelima, Pangeran Kadilangu; yang keenam, Pangeran Kudus; yang ketujuh, Pangeran Tembayan; yang kedelapan, Pangeran Kajuran; yang kesembilan, Pangeran Wangga; dan yang terakhir, Kiai Pengulu Ahmad Kategan. Kejadian jenazah setelah meninggal. Adapun yang menjadi pembicaraan, beliau menanyakan apa yang telah terjadi setelah manusia itu meninggal dunia. Ternyata mengalami bermacam-macam kejadian pada jenazahnya. Yang pertama, ada yang langsung membusuk. Yang kedua, ada jenazah yang masih utuh. Yang ketiga, ada yang hilang bentuk jenazahnya, tidak berbentuk lagi. Yang selanjutnya, ada yang meleleh menjadi cair. Yang selanjutnya, ada yang menjadi mustika atau permata. Istimewanya, ada yang menjadi hantu. Dan yang selanjutnya, bahkan ada pula yang menjelma menjadi hewan. Masih banyak pula kejadian lainnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Ini disebabkan adanya kelainan atau salah kejadian tidak wajar. Makanya pada waktu hidup berbuat dosa, setelah menjadi mayat pun akan mengalami sesuatu, masuk ke dalam alam penasaran. Karena pada saat proses sakaratul maut, hatinya menjadi ragu, takut, kurang tekad kuatnya, tidak dapat memusatkan pikiran,
hanya pada satu jalan, yaitu menghadapi maut, seperti yang akan diutarakan di bawah ini. Yang pertama, pada waktu masih hidup, siapapun yang senang tenggelam dalam kekayaan, kemewahan, tidak mengenal tapa berata, setelah mencapai akhir hayatnya, maka jenazahnya akan menjadi busuk dan kemudian menjadi tanah liat. Sukmanya melayang gentayangan, diumpamakan bagai rama-rama tanpa mata. Sebaliknya, bila pada saat hidupnya gemar mencucikan diri lahir batin, hal itu sudah termasuk lampah, maka kejadiannya tidak demikian. Yang kedua, pada waktu masih hidup, bagi mereka yang kuat puasa tetapi tidak mengenal batas waktunya, bila telah tiba saat kematiannya, maka mayatnya akan teronggok menjadi batu dan membuat tanah pekuburannya menjadi sangar. Adapun rohnya akan menjadi danyang semoro bumi. Walaupun begitu, bila pada masa hidupnya mempunyai sifat menerima, sabar, artinya makan, tidur, tidak bermewah-mewah, cukup seadanya dengan perasaan tulus lahir batin, kemungkinannya tidak akan seperti di atas kejadian di akhir hidupnya. Yang ketiga, pada masa hidupnya seseorang yang menjalani lampah tidak tidur, tetapi tanpa batas waktu tertentu. Pada umumnya di saat kematian, kelak jenazahnya akan keluar dan menjadi berbagai hantu yang menakutkan. Adapun sukmanya menitis pada hewan. Walaupun begitu, bila pada masa hidupnya disertai sifat rela dan ada batas waktunya, yang demikian itu pada waktu meninggal tidak akan keliru jalannya. Yang keempat, siapapun yang melantur dalam mencegah syahwat atau hubungan seks tanpa mengenal waktu, pada saat kematian kelak jenazahnya akan lenyap melayang, masuk ke dalam alamnya jin setan dan roh halus lainnya. Sukmanya sering menjelma dan menjadi semacam benalu atau menempel pada orang, seperti genderuwo dan sebagainya, yang masih senang mengganggu wanita. Kalau berada di pohon yang besar, kalau pohon dipotong maka benalu tadi akan ikut mati. Walaupun begitu, bila pada masa masih hidup disertakan sifat jujur, tidak berbuat mesum, tidak berzina, bermain seks dengan wanita yang bukan haknya, semua itu bila tidak dilanggar tidak akan begitu kejadiannya. Yang kelima, pada waktu masih hidup selalu sabar dan tawakal, dapat menahan hawa nafsu, berani dalam lampah dan menjalani mati di dalam hidupnya. Misal, mengharapkan agar jangan berbudi rendah, rona muka manis, tutur kata sopan, sabar dan sederhana. Semuanya itu jangan sampai berlebihan dan haruslah tahu tempatnya, situasi dan kondisi. Yang demikian itu maka keadaan jenazahnya akan mendapat kemuliaan sempurna dalam keadaan yang hakiki, kembali menyatu dengan zat pangeran yang maha agung, yang dapat menghukum, dapat menciptakan apa saja, ada bila menghendaki, datang menurut kemauannya. Apalagi disertakan sifat welas asih, akan abadilah menyatu kaula Gusti. Adapun berbagai jenis kematian. Yang pertama, mati kisos adalah suatu jenis kematian karena hukuman mati akibat dari perbuatan orang itu karena membunuh, kemudian dijatuhi hukuman karena keputusan pengadilan atas wewenang raja. Yang kedua, mati kias adalah jenis kematian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan, misalnya menahan nafas atau mati karena melahirkan. Yang ketiga, mati syahid adalah jenis kematian karena gugur dalam perang, dibajak, dirampok atau disamun.
Yang keempat, mati saleh adalah suatu jenis kematian karena kelaparan, bunuh diri karena mendapat aib atau sangat bersedih. Yang kelima, mati tiwas adalah suatu jenis kematian karena tenggelam, tersambar petir, tertimpa pohon, jatuh karena memanjat pohon, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mati apes, adalah suatu jenis kematian karena ambah-ambahan, epidemi, santet, tenung dari orang lain. Yang demikian itu benar-benar tidak dapat sampai pada kematian yang sempurna atau keadaan jati, bahkan dekat sekali dengan alam penasaran. Itulah part 1 dari serat Pangracutan yang kita akan nanti bahas untuk penjelasan kedua. Dan itulah sedikit informasi dari kitab yang disusun oleh 10 orang dan beserta Sultan Agung Raja Mataram, yang dimana kejadian-kejadian pada saat meninggal jasad akan tercipta sesuai apa kelakuan yang sudah dilakukan, baik itu membusuk, utuh, hilang jenazahnya, meleleh menjadi cair, menjadi mustika, menjadi hantu, bahkan menjelma, sukmanya menjadi hewan. Terima kasih sudah menonton video ini dan konsultasikan beserta kiai ataukah guru Anda. Ini ilmu yang lumayan dalam, nanti kita lanjut ke part 2. Dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.